Welcome to USS History. Di first segment kali ini, gue akan ngajak teman-teman berkenalan dengan sosok Kanye Omari West. Siapa sih yang gak kenal sosok Kanye? Selain nama bekennya Kanye West, dia juga dikenal sebagai Father of Yeezy. Menariknya, pria kelahiran 1977 ini punya cerita yang tidak banyak orang ketahui sebelum dirinya sukses di industri musik dan fashion. Salah satunya adalah cerita tentang darah seni yang sudah terlihat sejak usianya yang masih kecil. Kanye West merupakan seorang mahasiswa American Art of Academy dan sejak usia 4 tahun dia sudah menunjukkan talentanya dalam darah seni. Bahkan waktu dia gambar di masa SMA-nya itu, dan kalau ditafsir barang-barang hasil gambarnya itu atau hasil karya seni yang dia buat di tahun itu sekarang bisa laku sampai 420 juta rupiah. Wow. Can you imagine? Bahkan tidak jarang apa yang dipakai Kanye harganya secara tiba-tiba meroket. Bicara soal sepak terjang Kanye di industri fashion, dia memulai karirnya sejak tahun 2004. Kala itu bersama dengan Rocawear, Kanye West meluncurkan sebuah brand bernama Mascotte by Kanye West. Namun sayangnya kemesraan keduanya tidak berlangsung lama dan Kanye memilih untuk cabut. Tidak lama setelah itu Kanye mulai sering bekerja sama bersama dengan nama-nama besar seperti Kim Jones di balik Stussy dan juga Virgil Abloh untuk membuat clothing brandnya bernama Pastel. Namun sayangnya sekali lagi Kanye West gagal. Meski demikian, kecintaan Kanye West di industri fashion tidak berhenti sampai di situ. Puncak-puncak kejayaan Kanye West itu terjadi di tahun 2007. Kala itu sebuah brand bernama Bape atau Bape mengajak Kanye untuk bekerja sama dan lahirlah sebuah siluet legenda di industri sneakers yang familiar dengan sebutan Bapesta. Kala itu sneaker tersebut disebut sebagai sneaker bootleg karena tampilannya menyerupai Air Force One yang sudah populer. Namun, meski mendapat cibiran, nyatanya Kanye West justru direkrut oleh Nike di tahun 2009. Bahkan, menariknya, kolaborasi di tahun 2009 sampai saat ini masih menjadi salah satu sneakers yang sangat dicari oleh para sneakers enthusiast. You know what? Air Yeezy. Dan sampai saat ini harganya masih bikin kantong kembang kempis. Di tahun yang sama setelah sukses dengan Bape, Kanye nggak tanggung-tanggung. Dia langsung nyemplung ke industri fashion lebih dalam lagi dan kali ini dia terlibat dengan salah satu high fashion brand yaitu Fendi. Dan di tempat itulah dia kembali bertemu dengan orang yang saat ini begitu dekat dengan Kanye yaitu Virgil Abloh. Dari selama masa ya mungkin magang atau mungkin masa kerjanya di Fendi, Kanye tuh dapat banyak hal. Dan gokilnya saking seriusnya di industri fashion, Kanye bahkan memulai lagi sebuah langkah baru dengan membuat label bernama Donda West atau saat itu lebih populer dengan sebutan DW West. Meskipun brandnya saat itu tidak terlalu terdengar, ternyata karir Kanye ini di industri fashion semakin bersinar. Bahkan dia seringkali mengklaim dirinya terkekang kebebasannya oleh Nike karena memiliki berbagai macam ide-ide yang gila. Dan pada akhirnya di tahun 2014, Kanye berlabuh ke perusahaan tetangga, which is Adidas. Dan dari situlah muncul berbagai macam karya Kanye yang sampai saat ini melegenda di line up Adidas. Mulai dari Yeezy 350, beberapa siluet Yeezy lainnya sampai dengan yang paling populer adalah 750. Bahkan Yeezy Boost sempat menjadi sebuah alat investasi dan selalu sold out di setiap masa rilisnya. Saking suksesnya branding Kanye West di Yeezy pada brand Adidas, banyak orang melabel bahwa Yeezy ini bukan sekedar brand karena mereka boleh dibilang menggarap banyak project ekstra, mulai dari sneakers, baju ready to wear, boots, bahkan sampai ke sendal atau yang dikenal dengan Yeezy Slide. Dengan banyaknya penggemar yang terus datang ke Adidas, nama Kanye semakin bersinar dan bisa dibilang menjadi salah satu fashion icon yang ada sampai dengan saat ini. Menariknya, bukan hanya sukses di ranah industri fashion, nama Kanye West sendiri menjadi salah satu rapper yang cukup dikenal oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Well,
You gotta say, Kanye West does make it. Menariknya, selain mendapat kesuksesan yang luar biasa di industri fashion, nama Kanye West juga bertengger bersama dengan rapper-rapper papan atas lainnya. Lebih gokilnya lagi, belum lama ini Kanye West bahkan mencalonkan dirinya sebagai President of United States. Terlepas dari sosok yang kontroversial dan seringkali melakukan tindakan di luar nalar manusia seperti mengencingi piara Grammy, curhat di tengah-tengah presidential election campaign dia, tidak bisa dipungkiri bahwa Kanye West merupakan salah satu orang yang berdedikasi dalam setiap apa yang dikerjakan. Dan who knows apa yang bisa dia bawa ke depannya. So, I salute you Kanye West. Segitu dulu untuk USS with History edisi kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on the notification. I see you on the next video. Bye-bye.